Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua dan teman-teman yang sudah berpartisipasi di sore hari ini di acara Ngobrol Ngobrol Psikologi Jadi Asik. Nah, episode hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha di era pandemi. Nah, kita akan lihat dari perspektif psikologi konsumen. Nah, mungkin di sini udah ada teman-teman yang buka usaha gitu ya, yang udah pernah buka usaha atau jalan usahanya atau bahkan baru mau mulai buka usaha gitu. Kalau saya lihat di media sosial tuh di Instagram itu banyak banget teman-teman yang udah buka kayak makanan, jual-jual makanan, pakaian, baju gitu dan sebagainya itu banyak banget. Apalagi di saat pandemi kayak gini gitu kan, mungkin sambil mencari kesibukan lainnya, menambah kesibukan lainnya, sekaligus dapat keuntungan gitu ya. Nah, kemudian untuk episode hari ini, karena kita membahas tentang wirausaha, nanti akan ada tips-tips untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai usahanya, biar semakin engage dengan konsumen-konsumennya, atau mungkin teman-teman yang mau buka usaha tapi bingung gitu ya, kira-kira usaha apa sih yang cocok di masa seperti ini gitu. Nah, kita udah ada pembicara yang keren banget. Beliau adalah seorang alumni psikologi juga, sekaligus juga menjadi dosen di Prodi Psikologi UNJ. Kebetulan beliau menyelesaikan S2-nya, Magister Psikologi Industri Organisasi di Universitas Indonesia. Nah, selain menjadi dosen gitu ya, mengampu mata kuliah Psikologi Industri Organisasi, beliau juga mengampu mata kuliah kewirausahaan, psikologi konsumen. Jadi ini udah cocok banget, ditambah lagi beliau juga sebagai entrepreneurship. Nah, kalau teman-teman pernah dengar EBJSL, mungkin kalau Bapak Ibu udah akrab banget dengan EBJSL ya. Jadi EBJSL ini bergerak di bidang elektronik gitu ya, counter pulsa juga, jual alat elektronik lainnya gitu. Selain itu, beliau nih kalau ada yang jadi followersnya beliau di Instagram, lagi merintis juga usaha kerupuk. Nah, orang Indonesia tuh biasanya nggak bisa lepas kalau makan tuh dari kerupuk. Nama kerupuknya kerupuk Mitoha. Gitu. Kerupuk Mitoha. Kemudian yang terakhir nih saya lihat di Instagramnya, kayaknya beliau akan menambah satu lagi usaha. Keren banget kan, berarti udah mau ada 3 usaha. Usahanya apa? Kayaknya karena belum launching saya nggak bisa kasih tahu juga ya. Oke, siapa sih beliau ini? Siapa sih beliau ini? Nah, ini udah terkenal banget di Halimun. Biasanya kita manggilnya abang kali ya, tapi karena beliau sebagai dosen, saya akan memanggilnya Bapak. Bapak Erik SPC MSI. Halo Pak Erik. Ya, halo Aik. Apa kabar Aik? Sehat Pak Erik. Oke, Pak Erik sudah siap dengan materinya? Siap, siap Aik. Nanti tolong di ini aja ya, Aik ya. Siap. Bukan materi stand up ya Pak ya? Oh, bukan. Nanti bahaya. Ya, beliau juga komika nih soalnya teman-teman. Oke, biar nggak panjang kali lebar lagi, kita mulai ya materinya. Silakan Bapak Erik untuk waktu dan tempatnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Erik. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih banyak buat Ibu Bapak dosen. Tadi ada Pak Gunggung, Wakil Dekan 1, ada Ibu Ratri, Wakil Dekan 2, ada Ibu Lucy, Wakil Dekan 3, kemudian ada Coach Rodi, Ibu Darin, kemudian ada Ibu Lupi. Jadi saya lihat ada beberapa dosen juga yang sudah join. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sebenarnya tujuannya sharing ini bisa membuka wawasan kita ya, kalau secara keilmuan, karena ini ada perspektif psikologi konsumennya. Kalau misalnya secara praktisnya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa mampu menjalankannya menjadi yang mudah gitu ya, karena nanti kita akan bahas gimana cara-caranya seperti itu. Oke, peluang usaha di era pandemi, perspektif dalam psikologi konsumen. Ya.
Oke, kita langsung aja. Selanjutnya, Ais, apa langsung slide aja? Next, Ais. Ya, oke. Sebelumnya, Ais, yang tadi, yang alur materinya. Ke alur materi dulu, Ais. Sudah? Di sini masih belum pin. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Ini kita alur materi hari ini ada fenomena data dan fakta, ya. Itu kita melihat fenomena data dan fakta perilaku konsumen yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita sudah mulai ke tatanan hidup baru gitu ya, new normal, tapi kayaknya masih transisi. Jadi kayaknya kita masih relevan lah ya menggunakan data pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada teori perilaku konsumen, ya. Nah, ini kita akan membahas teori sedikit, ya. Kemudian peluang usahanya. Nah, kalau ada peluang usahanya apa aja, kan kita juga biasanya beririsan dengan bagaimana sih cara pemasarannya gitu. Banyak orang-orang yang tahu produknya apa dan lain-lain, tapi bingung bagaimana cara memasarkannya. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian kesimpulan, ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada masuk ke fenomena data dan fakta. Ini fenomena data dan fakta beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu ya, dan sektor-sektornya yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, ada dibagi menjadi tiga, ya, ada high impact, ya, kemudian ada low impact, ya, sebelumnya ada medium impact dulu. Ada yang high impact, itu ada pariwisata pasti ya, kita semua udah pada tahu gitu, karena di rumah aja ya kita nggak mungkin rekreasi gitu. Kemudian manufaktur, ya, tekstil, kimia, plastik gitu ya. Kemudian bahan bangunan, ya, dari alat berat, kemudian properti dan konstruksi, kemudian farmasi, ya, itu juga cukup ya signifikan lah ya, pasti omset dan pendapatannya hilang gitu. Kemudian ada di medium impact, ya, itu omsetnya nih hampir turun 10-30% ya. Kalau yang tadi lebih besar dari 30%. Itu ada multi finance, ya, pendanaan. Makanya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan relaksasi gitu. Untuk yang punya kredit apa dan lain-lain pasti tawarin tuh. Mau di ini nggak apa dikurangin atau bayar pokoknya atau apa dan lain-lainnya. Kemudian otomotif pasti ini banget ya, orang-orang dalam kondisi kayak gini punya uang juga kayaknya nggak mikirin beli mobil baru gitu ya. Kemudian pusat perbelanjaan pasti semuanya ditutup ya, kemarin-kemarin baru buka juga, masih berproses transisi. Peternakan dan perikanan ya, kemudian distribusi ya, retail, kemudian komoditas perkebunan ya, itu yang medium impact-nya. Nah, kemudian kita kalau impact-nya, omset turun sekitar 10%, itu ada ya makanan kemasan, e-commerce gitu ya, kemudian pembangkit listrik, kemudian alat kesehatan, makanan pokok gitu. Ya, ini sedikit turunnya gitu. Distribusi, retailer yang essential goods-nya gitu ya, makanan pokoknya, kemudian rokok gitu ya, IT dan communication-nya. Kita lihat fenomena data dan faktanya ya. Ini ada benar-benar perusahaan yang benar-benar penurunannya signifikan juga, ya. Nah, itu tadi dari perusahaannya. Nah, sekarang kita lihat data perilaku konsumennya gitu. Ya, kita harus lihat dulu nih sebelum kita membuka sebuah usaha, kan tadi kita udah lihat ya perusahaan-perusahaan apa aja kira-kira yang terkena dampak. Nah, sekarang data perilaku konsumennya. Aktivitas kita turun. Ya, mungkin sekarang udah agak naik lagi ya, karena udah agak transisi, PSBB-nya nggak terlalu diterapkan. Aktivitas turun 53%. Jumlah orang yang beraktivitas di area sentral bisnis distrik ya, Jakarta berkurang 53% hingga pekan ketiga Maret. Ya. Kemarin-kemarin tuh yang parah-parah. Mungkin sekarang sudah meningkat 60-70 lah. Gitu ya, 70%.
Kemudian kunjungan ke mall turun pasti ya. Mungkin teman-teman juga udah bisa dihitung lah ya berapa bulan nggak pergi ke mall gitu. Ya. Itu rata-rata penurunan kunjungan di beberapa mall lebih dari 50% dibandingkan dengan awal tahun 2020. Ya, bayangkan kita lagi enak-enaknya bisnis, tiba-tiba ada pandemi yang tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahuinya dulu, kemudian dampaknya gimana dan lain-lain, otomatis akan ya turun banget lah gitu, ya kaget istilahnya, karena nggak ada persiapan sama sekali, termasuk negara kita pun. Gitu. Nah, tapi di sisi lain ya, selain ada penurunan perilaku konsumen pada biasanya gitu ya, itu juga ada kenaikan ya. Jadi perilakunya berubah mungkin ya, dari yang tadinya keluar rumah sekarang di rumah, tapi ada juga yang mengalami kenaikan, yaitu aplikasi belanja ya. Mungkin kita di rumah WFH gitu ya, terus klik-klik buka Shopee, buka Lazada dan lain-lain, tinggal klik-klik doang gitu ya kan. Jadi mudah gitu. Akhirnya aplikasi belanja ini, penggunaan aplikasi belanja mengalami kenaikan hingga 300%. Bayangkan teman-teman ya, kenaikannya signifikan sekali. Kemudian aplikasi produktivitas ya, penggunaan aplikasi produktivitas naik hingga lebih dari 400% pada pertengahan Maret gitu, ya. Nah, ini apa sih kalau aplikasi produktivitas? Ya mungkin salah satunya yang kita gunakan ini gitu ya. Kan sebelum WFH, sebelum ada pandemi, siapa yang kenal Zoom gitu istilahnya ya. Nah, mungkin sedikit banyak gitu ya orang tahu, tapi ketika ini mungkin semua orang ditanya Zoom tahu gitu. Aplikasi untuk teleconference dan lain-lain itu meningkat 400% ya, bahkan sampai kewalahan kemarin, makanya datanya ada yang bocor apa dan lain-lain ya. Tapi kita masih menggunakan Bapak. Oke, lanjut guys. Ya, oke, ini perilaku konsumen ya, bisa dilihat ya. Ini kalau nggak salah pengguna YouTube ya. Kita lihat di sini ya. Ini ada pengguna YouTube, pengguna WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, sampai ke WeChat. Dari sini ini data keren banget menurut saya gitu. Ya, karena kita bisa tahu orang-orang lagi banyak atau menggandrungi media sosial apa sih. Ya, apalagi kalau ini saya nggak masukin juga, kalau data ABGI ya, kita tuh pengguna internetnya bisa terbesar kedua atau ketiga gitu, ya di dunia gitu. Jadi sebenarnya bisnis melalui media internet atau media online itu sangat menjanjikan sekali ya, dan kayaknya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan nggak akan tergerus gitu ya. Jadi bisa long lasting bisnisnya melalui media sosial atau internet. Kayak YouTube paling tinggi ya, WhatsApp. Jadi kalau kita ngelihat dari data ini, nanti kita bisa menyimpulkan seperti apa sih sebetulnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya. Bayangkan ini perilaku konsumen, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet. Ya, ini usianya memang 16 sampai 24 tahun gitu ya. Ya, kita masih masuk lah ya. Saya masuk ya, masuk lah gitu ya. Oke. Nah, internet ini ada 47%, ya, 479 ya orang ya untuk yang menggunakan kayak gini dari usia segitu rentangnya. Media sosial, menonton TV, streaming musik, ya konsol game gitu ya. Bahkan dulu saya pernah lihat juga di Instagram itu, dulu itu orang-orang YouTube sampai bilang YouTube lebih dari TV gitu ya. Nah, sekarang orang TV pada ke YouTube gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu yang meme-nya gitu ya, menarik sebetulnya. Jadi kita tuh kalau dilihat dari sini ya, banyak banget orang yang menggunakan internet, banyak orang yang menggunakan media sosial, bahkan TV pun udah mulai agak ya kalah lah ya. Jadi kita yang ya mungkin generasi milenial gitu, untuk mengakses internet kan nggak mudah banget bahkan ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu produk, kita punya bisnis online dan lain-lain, udah maksimalin tuh di mana, ya udah di internet apa dan lain-lain, terus promosi dan lain-lain gitu. Jadi pasti deh akan ya sedikit banyak akan nyangkut gitu ya konsumen-konsumen, karena semua orang terpapar oleh internet
semua orang terpapar oleh produk-produk yang mungkin bermunculan gitu. Ya, pasti banyak banget. Ya. Nah, tinggal gimana cara kita membuat sebuah produknya dan membuat itu menjadi unik, nanti kita lihat. Oke, lanjut guys. Nah, berdasarkan data tersebut, apa yang dapat kita simpulkan kira-kira teman-teman? Ya, nanti kita diskusikan juga. Kalau kita lihat dari awal bahwa ada penurunan industri-industri tertentu gitu ya karena dampak pandemi ini, kemudian di sisi lain ada kenaikan tertentu ya dari beberapa industri juga gitu ya. Jadi ini menurut saya berdasarkan data tersebut yang tadi kita sudah paparkan, yang tadi kita sudah diskusikan, itu bisa disimpulkan bahwa bisnis online itu menjanjikan. Ya. Bisnis online itu menjanjikan. Ya. Apapun bentuknya, apapun barangnya dan lain-lain gitu. Ya, makanya nanti ini akan berkorelasi dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang dari tahun ini sampai 10 tahun ke depan menjanjikan. Seperti itu. Kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan Kak Ais. Nah, sebelum kita lihat pekerjaan dan nanti strategi bisnis yang menjanjikan ya peluang usaha apa yang kira-kira akan kita buat, ini ada teori perilaku konsumen ya menurut Stephen dan Stenbild ya. Perilaku konsumen merupakan studi tentang seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Ini kita punya semua gitu. Ya kan kita juga bisa berdiri sebagai konsumen, ya. Kita juga bisa berdiri sebagai produsen. Gitu. Ya, bayangkan kita kalau mau mencari atau membeli sesuatu, ya, kita pasti ngelihat nih barangnya kayak gimana. Gitu. Ya. Belum kita memutuskan untuk membeli, pasti kita lihat review orang dulu. Kita pelajari dulu barangnya, keuntungan, kelebihan dan lainnya. Kemudian bagaimana ini bisa memenuhi nggak sih kebutuhan kita, jangan-jangan udah dibeli, oh ternyata kita nggak butuh dan lain-lain. Ya, jadi kompleks banget sebenarnya kalau kita pelajari ya dari perilaku konsumen ini gitu. Tapi karena kita tahu gitu ya, ketika kita jadi produsen, kita bisa menjadi dua sisi gitu. Oh konsumen tuh maunya ini, oh konsumen tuh maunya diginiin, oh konsumen itu perlu ini dan ini. Nah kita jadinya tahu akhirnya. Ya, karena kita tahu ilmunya gitu, perilaku konsumen itu seperti itu. Jadi ketika kita menjadi produsen, kita ya berharap bisa memenuhi gitu, ya semua kebutuhan konsumen dengan produk kita. Nah, meskipun ada karakteristik konsumen ya itu terbagi menjadi dua, banyak beberapa karakteristik yang lain, tapi saya ambil yang konsumen yang bersifat rasional dan yang bersifat irasional. Nah, teman-teman bisa memasukkan atau mengklasifikasikan diri teman-teman masuknya kemana? Ya, ibu bapak dosen semuanya. Misalnya konsumen yang bersifat rasional itu memilih barang berdasarkan kebutuhan. Barang yang dapat memberikan kegunaan optimal, memilih barang yang mutunya terjamin, memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Gitu. Kemudian ada konsumen yang bersifat irasional. Sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik, kemudian memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Kemudian konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Ya. Saya pernah membaca meme juga banyak di Instagram itu kalau teman-teman follow gitu ya, ruang pengusaha, pengusaha sukses dan lain-lain misalnya gitu ya. Itu banyak banget akunnya bisa di follow juga. Terus saya baca ada yang kenapa meme yang kenapa kalau mobil Lamborghini gitu ya, Ferrari dan lain-lain tidak ada iklannya di TV, katanya gitu. Ya. Karena mereka tahu orang-orang yang mampu membeli Lamborghini dan Ferrari tidak menghabiskan waktunya untuk menonton TV. Gitu. Ya. Itu menarik langsung. Saya baca lagi saya nonton TV lagi, gitu ya. Jadi saya langsung matiin aja TV-nya. Ya. Harapannya bisa beli mobil itu nanti. Nah, jadi menarik kan? Ya. Kemudian ada meme juga yang ketika Anda membuat sebuah produk, kemudian produk Anda tidak diterima oleh masyarakat,
terus, lakukan, jualin terus gitu. Kalau dia nggak beli, dia tidak membeli, tidak mengkonsumsi dan lain-lain, ya berarti kita bukan pasarnya dia gitu. Atau ada yang bilang, ini kemahalan, ini apa? Ya berarti kita bukan pasarnya dia. Jadi kita cari yang lain segmentasinya. Tetap dengan ya produknya kita jaga kualitasnya pastinya gitu. Ya. Oke, nah jadi teman-teman udah tahu nih teori perilaku konsumennya, kemudian udah tahu masuk ke karakteristik konsumen yang mana, ya. Dan nanti gini ya. Ya. Oke, kita lanjut, guys. Ya, oke. Ini proses pengambilan keputusan konsumen ya. Kita sebagai konsumen, ketika memutuskan sesuatu untuk membeli sesuatu, ya membeli, mungkin ada beberapa orang yang membeli barang yang sederhana, yang mahal pun tetap melakukan proses-proses yang rumit. Gitu. Ya, ini secara garis besar ada proses input, kemudian ada proses, ya, kemudian ada output. Proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini kita tahu semua. Jadi kalau kita jadi produsen, kita harusnya bisa paham juga ke sini. Ya, ini dipengaruhi banyak ya. Ada bagaimana cara usaha dari perusahaan, ya, marketing perusahaan gimana caranya, ya, itu ada di situ ya. Kemudian bagaimana sumber komunikasinya, ada iklan gitu ya, ada buzzer ya, buzzer agen gitu ya, ada ya pesan yang disesuaikan gitu ya. Kadang-kadang kita dapat pesan dari SMS, oh ini apa nih, siapa gitu, oh ini iklan itu gitu. Akhirnya kita bisa tahu ya bagaimanapun caranya perusahaan menjangkau gitu agar semua orang bisa tahu gitu ya ada produk dari perusahaan tersebut ya. Tapi proses input pun dipengaruhi oleh sosiokultural ya, kayak keluarga, teman, tetangga ya, kelas sosial, budaya ya, suku budaya gitu. Mungkin beberapa orang, termasuk saya nih, kalau membeli sesuatu, saya lebih percaya kepada teman dekat saya nih. Misalnya kalau mau beli mobil misalnya. Kira-kira teman-teman yang belum memiliki referensi beli mobil, ya, terus didatengin beberapa sales gitu ya. Terus ada teman datang nih, lo nggak usah beli mobil Hyundai. Hyundai itu mobilnya kayak gini gitu. Mendingan lo beli mobil Kia atau apa misalnya. Nah, dengan seperti itu, kita kayaknya preferensinya akan ke teman kita gitu. Apalagi teman kita pakai mobil itu gitu. Gue ini udah 10 tahun nih mobil nggak ganti-ganti gitu. Nah, kita kan nggak tahu dia nggak ganti-gantinya itu karena apa gitu kan. Kita positive thinking aja karena mobilnya bagus gitu ya. Mesinnya bandel dan lain-lain. Nah, keluarga ya. Kalau keluarga kita udah bilang ini bagus, itu kurang, kayaknya kita preferensinya akan ke situ. Gitu. Ya, dibandingkan sales yang baru kenal apa dan lain-lain. Gitu. Ya. Kemudian ada sumber komunikasinya, ya ini yang kayaknya menurut saya akan terus berlanjut gitu ya 10 tahun ke depan. Ada word of mouth ya. Kalau dulu mungkin lewat yang sekarang juga ada sih ya lewat mulut ke mulut gitu. Lu belinya di mana sana? Barangnya bagus nggak? Bagus. Akhirnya ada orang yang mau beli. Nah ini kekuatan word of mouth-nya. Tapi sekarang karena sudah medianya online, ini kita tambahin sedikit aja elektronik ya. Electronic word of mouth. Ya, jadi kalau kita WhatsApp ke teman, itu beli itu di mana atau harganya berapa? Kita kirim ininya, referensinya, itu sudah kekuatan dari word of mouth, electronic word of mouth. Ya, rekomendasi orang, sosial media gitu ya. Dia pernah beli sesuatu gitu ya, gara-gara saya ngeliat sosial media. Dia review, dia apa dan lain, saya beli gitu. Oh, kekuatannya sejauh itu gitu. Makanya keren banget ya sosial media itu. Oke, kemudian itu inputnya. Jadi input orang untuk membeli itu banyak ya. Dari mana aja sampai orang memutuskan untuk membeli. Tapi itu baru sampai inputnya, belum ke dia membeli atau enggak. Tapi kalau kita sudah bisa mengkondisikan atau melihat inputnya dari mana gitu ya, atau kita memberikan input dari mana produk kita akan masuk ke yang selanjutnya, ya, ke prosesnya. Ya. Orang itu ada need recognition-nya, ya, repurchase, search for information, ya. Kemudian ada mengevaluasi alternatif dari proses dia input ya. Nah ini berproses ya. Kemudian muncul pengalaman gitu ya. Meskipun di sini juga ada
ranahnya psikologi, ada motivasi, persepsi, ada ya proses belajar, personality, attitude juga masuk. Ya, jadi nggak serta-merta dipengaruhi oleh input saja, tapi berproses di dalam juga ya cukup bergejolak lah gitu ya orang untuk memutuskan membeli. Gitu. Nah, kemudian outputnya baru apakah dia membeli lagi gitu ya, atau tidak membeli. Gitu. Ya, jadi ada membeli, terus kita pernah beli nggak puas, kan kita nggak akan beli lagi. Gitu. Ya, kemudian kita beli, kita puas, kita evaluasi, kita beli lagi akhirnya. Kita beli lagi, kita puas lagi, ya udah kita jadi konsumen yang trust and loyalty. Nah ini keren banget kalau misalnya kita sebagai produsen bisa membuat konsumen itu kayak gini ke produk kita. Keren banget. Pasti konsumennya nggak akan pindah ke lain hati lah. Ya, jadi loyal dia, trust. Gitu. Meskipun nanti ada sedikit kekurangan dari barang kita, dia akan mengevaluasi. Ini kayak gini nih gitu. Tapi tetap beli, dia nggak pindah. Ya, dia nggak no repurchase gitu ya. Oke, itu prosesnya. Kita lanjut, guys. Ya, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan ya dari yang tadi? Ya, kita sudah memahami sedikit teori terkait dengan konsumen, gitu ya, cara konsumen berpikir, berperilaku sampai memutuskan dia membeli. Nah, mudah-mudahan kita bisa menangkap. Akhirnya kita bisa tahu bagaimana cara sedikit mungkin mempersuasi, mengarahkan konsumen itu agar mau membeli produk kita. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Ini tadi mudah-mudahan relevan ya dengan penjelasan yang sebelumnya, bahwa terdapat peluang usaha di tengah pandemi ini ya. Ini ada 10 daftar karir menjanjikan di masa depan. Ini ada yang pertama, ada engineer ya, insinyur, bisnis analis ya. Kemudian ada web developer, software developer, dan profesi yang berkaitan dengan IT, desain grafis, entrepreneur ya, masuk di situ pengusaha ya. Setidaknya saya sudah ada di jalur yang benar. 7 public relation, hubungan masyarakat. 8 guru ya. 9 sosial media spesialis, film and video editor. Nah, kalau ditanya lulusan psikologi kemana? Bisa masuk kemana aja ya, dari beberapa ini. Bisa jadi entrepreneur, bisa jadi desain grafis juga sebenarnya kita punya. Bisa juga gitu ya. Kayak misalnya pengenalan warna yang bisa membangkitkan orang untuk membeli dan lain-lain misalnya, kayak gitu bisa juga. Ya. Jadi public relation juga bisa gitu ya. Jadi silahkan teman-teman hobinya atau nanti arahnya kemana. Gitu. Tapi informasi yang penting di sini adalah ya 10 tahun ke depan ya inilah yang diprediksi ya. Ini juga diolah dari berbagai sumber yang diprediksi menjadi peluang menjanjikan. Gitu. Ya, tapi kita dinamis juga. Ya, mungkin ada yang di beberapa sumber ada yang masuk, ada yang enggak, dan lain-lain. Tapi ini menjadi patokan kita. Ya, kalau dari sini kita lihat ya, sebenarnya ya media sosial juga sebenarnya masuk juga. Permainan dari desain, kemudian web developer, software, gitu, aplikasi yang menjanjikan, memudahkan orang untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti itu. Oke, lanjut guys. Ya, lanjut. Ya, oke. Ini ada peluang usaha di tengah pandemi. Ya, kalau tadi adalah karir yang menjanjikannya, ini peluang usaha di tengah pandemi. Ini juga dari beberapa sumber yang saya olah ya. Ini namanya biar keren aja ya. Saya pakai bisnis gitu. Ya, sebenarnya bisa juga kalau teman-teman. Oh iya jualan masker gitu. Tapi kan kalau jualan masker tuh yang jualannya. Tapi kalau yang membuat bisnisnya kan dia nggak usah jualan. Tapi mencari bagaimana cara menjualnya dengan cepat, bagaimana inovasi dari masker dan lain-lain. Belakangan ini saya pernah mendengar di berita itu ada orang di daerah Bandung kalau nggak salah,
membuat masker gitu ya, masker custom seperti itu. Awalnya sih kayaknya beritanya saya dengar di India gitu. Tapi di Indonesia akhirnya masuk, dia membuat masker yang custom gitu ya, yang mungkin tadi juga sebelumnya sudah kita diskusikan. Beberapa ada yang pakai masker gambar wajah gitu ya, wajahnya dia gitu di print dan lain-lain. Itu omsetnya hampir miliaran gitu. Teman-teman bisa search juga ya, padahal jualannya masker kain ya. Tapi cukup menjanjikan karena kan kita semua wajib menggunakan masker gitu. Ya, bayangkan ada 250 jutaan jiwa di Indonesia semuanya beli masker ke teman-teman misalnya, gitu. Ya. Dan hand sanitizer misalnya gitu, itu juga sangat dibutuhkan. Gitu. Ya. Ini bisnis yang menarik gitu. Dan menurut saya juga ini akan 1-2 tahun ke depan juga akan menjadi bisnis yang menarik. Kenapa? Karena kita sampai saat ini kita juga nggak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan gitu. Mungkin nggak berakhir tapi ya pakai tatanan hidup baru ya harus pakai masker kan. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya bisnis frozen food gitu. Kalau teman-teman di rumah punya kulkas yang atasnya itu agak kosong, kenapa enggak? Ya, bisnis ini. Ya, sekali lagi ini juga bisnisnya nggak harus produk sendiri gitu, bisa reseller, bisa apa dan lain-lain. Nggak masalah gitu ya. Dan itu tanpa modal juga. Kemudian bisnis buah dan sayur ya, karena orang juga nggak keluar rumah, terus takut ke pasar dan lain-lain ya. Bisa juga nih bisnis buah dan sayur diantar dan lain-lain seperti itu. GoSend, GoFood dan lain-lain udah banyak banget ya, memudahkan kita sebetulnya untuk para pebisnis. Bisnis catering harian, nah ini sebenarnya masuk buat yang emang hobi masak gitu. Atau kalau masak, kok ini nggak habis mulu kebanyakan, kenapa kita nggak jualin aja, misalnya gitu. Itu bisa juga. Nah, bisnis camilan gitu ya, karena orang pada di rumah misalnya atau malas keluar dan lain-lain, kayaknya bisnis camilan ini cukup menguntungkan gitu. Ya karena orang-orang pada di rumah nonton TV ya pasti nyemil gitu, ya. Kemudian bisnis kopi juga. Ini kalau buat yang hobi ada beberapa yang orang tuh bikin kopinya air gitu ya, pas dijual, kemudian sampai rumah tuh tinggal ditambahkan air putih biasa, tambah es deh. Ya, atau yang aja kopi itu gula aren misalnya, teman kemas sendiri gitu ya. Dari teman ke teman dulu, lama-lama mungkin akan menjadi peluang usaha yang menjanjikan ke depan. Seperti itu. Ya, mungkin banyak juga nanti kita sharing apa sih peluang usaha lainnya sebelum yang disebutkan di sini yang menjanjikan. Ya. Oke, lanjut Kak. Ya, oke. Kita udah punya produknya, kita udah tahu mau bisnis apa, kita udah tahu mau jualan apa. Nah, gimana strategi pemasarannya? Ya, basicnya tadi yang kita tahu bahwa perilaku konsumen itu seperti apa. Gitu. Ini dari berbagai sumber saya sadar gitu ya. Ada bantu calon customer Anda dari action paralysis ya. Berikan gratis sama bulan pertama misalnya gitu ya. Jadi kalau makanan ya kita coba dulu cuma-cuma gitu, misalnya gratis dulu apa dan lain-lain, silahkan aja gitu ya. Kemudian ada kira-kira pada customer gitu, kalau kita udah ini banget bisnisnya ya kita kasih nih, ini customer yang misalnya silver, ini customer gold misalnya gitu. Kenapa? Karena dia repeat ordernya tuh banyak banget misalnya. Itu bentuk penghargaan kita terhadap customer yang loyal seperti itu ya. Kemudian pahami karakteristik pembeli yang tadi ya, seperti yang sudah dibahas, kita dapat mengetahui tipe pembeli, apakah orang tersebut misalnya rasional atau irasional seperti itu ya. Kemudian tunjukkan perusahaan Anda stand for something gitu. Nah, ini juga keren banget gitu ya. Pernah ini nggak, kalau misalnya melihat ada orang jualan misalnya berapa rupiah untuk orang-orang yang kesulitan ekonomi misalnya. Dari pembelian produk ini, Anda turut membantu gitu ya untuk penderita kanker misalnya seperti itu. Jadi kita tuh sebagai konsumen, wah, ini perusahaannya keren banget gitu. Dia tuh ada buat orang-orang yang kurang mampu gitu. Nah, ketika saya beli itu, ya udah, kita ikut membantu juga gitu. Ya. Jadi ada orang yang 64% orang memutuskan pembelian ya karena hal itu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya, kolaborasi dengan yang lain gitu ya. Jadi
sisihkan pendapatan kita, perusahaan kita atau bisnis kita untuk amal ke yang membutuhkan. Nah, itu cukup menarik. Oke, lanjut guys. Ini sebelumnya kayaknya nggak ada kelewat. Enggak ya? Udah? Ada. Ya, ini. Oke. Kemudian menjawab kekhawatiran konsumen. Gitu. Ya, kita sebagai produsen ya harus benar-benar bisa ngejawab gitu. Ya, kekhawatiran konsumen kalau beli barang kita gimana gitu ya. Tuntaskan keraguannya konsumen. Ya, sehingga dia berani memutuskan untuk membeli barang kita. Ya. Kemudian angkat ulasan terbaik konsumen. Nah, ini juga banyak banget kenapa kalau misalnya kita belanja atau kita beli itu ya, ada orang yang beli produk kita dan lain-lain, minta aja izin foto, testimoni apa dan lain, karena ini akan mengangkat barang-barang kita gitu. Oh bener nih jualannya, oh iya ini gini-gini. Meskipun saudara kita sendiri misalnya nggak apa-apa. Ya. Ini juga udah dibahas tadi yang electronic word of mouth ya. Telah disebutkan dalam proses memperoleh informasi, e-worm ini sangat efektif, benar-benar sangat efektif. Ya karena kita balik ke teorinya, kita tuh lebih senang dapat preferensi dari orang yang kita kenal. Karena kan kita yakin teman kita nggak akan bohong, ya kan? Kemudian komunikasi yang efektif. Komponen yang menarik selain beberapa hal di atas yaitu bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Ya, kalau kita punya akun Instagram, ya komunikatif lah dengan yang komen apa gitu. Ya jangan didiemin aja gitu kan. Itu kan konsumen kita atau konsumen potensial kita. Oke, lanjut guys. Ya, tentunya hal di atas dilakukan melalui sosial media yang efektif gitu. Sekali lagi, karena kita pun tidak dapat beraktivitas di luar dengan biasanya gitu ya, dengan luasa dan lain-lain, ya udah mainnya media sosial aja gitu ya, platformnya, atau bikin ulasan produk ya, nanti di upload YouTube dan lain-lain gitu ya. Pokoknya kalau masalah misalnya apa distribusi dan lain-lain itu sekarang mudah banget, mau kirim kemana aja, mau pakai aplikasi apa aja udah mudah banget, tinggal kitanya mau nggak gitu, ya untuk menjalankan sebuah bisnis yang menjanjikan seperti itu. Oke, lanjut Ais. Ya, oke. Nah, ini kesimpulannya. Akses internet meningkat di tengah pandemi. Orang-orang akan lebih banyak di rumah dan mengakses internet. Berdasarkan data, YouTube merupakan platform tertinggi yang sering diakses. Ya, kalau kita nggak bikin YouTube, ya kita bikin Instagram. Misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat kuncinya bahwa akses internet itu meningkat ketika memang orang-orang disuruh di rumah. Gitu ya. Ini lagi masa transisi kayak gini, ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Kita masih relevan kok untuk terus menggunakan internet untuk media promosi kita. Kemudian pendekatan psikologis tentunya sangat penting untuk tetap menjaga performa perusahaan, kenali kebutuhan konsumen dan penuhi. Gitu. Jadi kita tahu, kita kenal, ya penuhi gitu. Apa aja sih kebutuhan konsumen gitu. Ya kalau orang bilang, nih apa aja dijualin sih gitu-gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kan kalau kitanya senang, kitanya sukses dan lain-lain juga kan untuk kita juga gitu. Ya. Dan keywordnya sekali lagi lakukan apa yang teman-teman lakukan, apa ingin lakukan gitu, dan hobi gitu ya. Suka ini, oh enak dan lain-lain, boleh nih kira-kira dijual atau apa gitu, silakan aja. Ya. Oke, siap. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Ais dan teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menyimak. Ya, itu materinya. Selanjutnya Kak Ais. Ya, terima kasih Pak Erik untuk pemaparannya. Udah keren banget, udah banyak banget ya penjelasannya, mulai dari ternyata tuh media sosial sangat-sangat berpengaruh sekali saat ini ya Bang. Apalagi untuk mengiklankan jualan kita kayak gitu. Terus ada juga ada penjelasan tentang faktor-faktor psikologis ketika kita ingin membeli gitu, apa saja yang mempengaruhi si konsumen untuk membeli produk. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan untuk menuliskan di kolom chat, gitu, boleh secara private atau secara umum, menuliskan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari saya dulu kali ya Bang, yang ingin bertanya.
pertanyaannya mungkin gini. Eh, Sebenarnya kalau menurut Pak Erik sendiri, lebih baik kita itu berjualan karena kita suka dengan barang itu. Jadi kayak misalkan, atau dari hobi kita gitu. Misalkan suka, saya lagi suka daster nih gitu. Makanya saya mau jualan daster gitu. Atau karena melihat kebutuhan si konsumen. Melihat misalkan dari media sosial, ternyata lebih banyak nih teman-temannya yang pakai daster, yang dibeli daster. Gitu. Jadi menurut Pak Erik lebih baik kita itu memulai jualan itu dari hobinya, dari kesukaan kita, atau melihat dari kebutuhan si konsumen. Ya, oke. Langsung dijawab aja ya, Is ya. Ya, yang paling keren itu sebetulnya kita hobi, ya, dan hobi kita itu sesuai kebutuhan konsumen. Nah, gimana? Jadi itu keren banget gitu. Kita hobi gitu ya, dan hobi kita itu merupakan kebutuhan konsumen gitu, dan memang lagi dibutuhkan saat itu ya. Jadi kita lebih enak sebenarnya, intinya ketika kita passion terhadap sebuah produk, sebuah bisnis yang kita jalanin, itu ngejalaninnya akan lebih enak gitu, nggak terbebani ya, kita lebih senang gitu ya menjalaninya gitu. Kalau ada masukan apa dan lain-lain, kita tuh lebih legowo nerimanya gitu. Jadi nggak terpaksa gitu, nggak kayak ini udah jualan susah, nggak laku-laku apa gimana dan lain-lain gitu. Ya, itu kan malah jadi nggak sehat buat diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita buka ya, dan masyarakat juga menerima gitu ya produk kita, itu akan lebih menyenangkan. Ya, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan sudah masuk, Kak. Yang pertama dari Eliana Manalu. Selamat sore semua, saya ingin bertanya. Oke. Pasti di setiap usaha ada dua kemungkinan, menguntungkan dan merugikan. Apakah dalam bisnis online ini ada batas waktu untuk pembisnis mengetahui bisnis tersebut berhasil atau tidak? Kemudian, jika tidak ada batas waktu, kira-kira strategi lain di luar strategi yang sudah disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan dan diambang sendiri? Jadi kalau kesimpulannya mungkin begini, di bisnis online seperti ini kira-kira ada batas waktunya nggak sih Pak? Biar kita tahu ini bisnis bakalan berhasil atau enggak gitu. Oke, siap. Oke, ini ya yang ditampilkan ya. Ya. Eliana Manalu ya. Oke. Pasti setiap usaha pasti ada dua kemungkinan, menguntungkan dan merugikan. Apakah dalam bisnis online ini ada batas waktu untuk pembisnis mengetahui bisnis tersebut berhasil atau tidak? Kemudian jika tidak ada batas waktu, kira-kira strategi lain di luar strategi yang telah disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan jika tidak diamankan jalan? Oke. Yang kita harus jawab bahwa ketika kita mulai berbisnis gitu ya, kita harus siap dua kemungkinan itu. Ada untung, ada rugi. Rugi itu bagus. Buat apa? Buat pembelajaran kita. Ya. Dan buat evaluasi kita. Kok kenapa ya usaha saya merugi gitu. Nah, evaluasi. Ada apa nih gitu. Oh, jangan-jangan nih produknya memang segmented banget gitu. Akhirnya kurang dibutuhkan masyarakat gitu. Meskipun laku ya jarang banget orang yang belinya. Atau mungkin pemasaran kita yang belum optimal, belum maksimal banget gitu. Ya, nah itu bagus kan buat jadi belajar gitu. Nah, itu tantangannya. Dan kalau sukses pun itu ada tantangannya. Bagaimana cara kita mempertahankan? Bayangkan kalau bisnis makanan udah sukses, terus di makanannya ada sesuatu yang orang itu nyebar di internet, habis kita udah. Ya. Nah, kita kan jadi belajar, kita jadi belajar pelan-pelan. Dan bisnis yang menyenangkan adalah memang bisnis yang dari kecil aja gitu, pelan-pelan gitu. Nggak langsung rame, laku banget gitu ya, sampai ntar di ujungnya tuh ya karena udah nggak tren gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada apa keripik atau ya makaroni Maici ya, keripik Maici apa dan lain-lain gitu. Sampai orang tuh berbondong-bondong buat beli, buat apa dan lain. Tapi ketika trennya udah turun gitu, ya udah gitu. Nah, bagaimana perusahaan bisa ketika tren sedang turun itu ya mengoptimalisasikan, ya udah, kalaupun nggak naik lagi, ya setidaknya dia bisa sustain di situ gitu. Ya, bisa di situ terus gitu. Ya, ada gitu. Itu. Gitu.
ya. Oke, itu sih paling ya. Nah, Kalau batas waktu ya tadi Ais, satu lagi batas waktunya sebenarnya nggak ada batasan waktu gitu ya untuk lihat ini berhasil apa enggak gitu. Tapi kita bisa ngelihat bagaimana responnya gimana nih. Yang tahu kalau memang ini nggak bisa dijalankan atau membuat lebih besar tahan di situ, jangan. Ya, jadi kita sebenarnya punya posisi di mana ini kalau dijalankan nanti akan tambah rugi, ya udah kita cut di situ gitu. Ya, kita coba boleh, kita coba modal lagi deh, mungkin bisa berhasil tek dengan cara yang berbeda pastinya gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin lagi. Oh ya udah, selesaikan aja di situ. Gitu. Jadi nggak usah terus-terus kayaknya saya mau berhasil gitu. Tapi kita punya batas. Kita kayaknya punya sense untuk itu gitu. Kayaknya udah deh, gue di bisnis ini udah kayaknya bukan bidang, juga lagi turun, ya udah gitu. Ya. Oke. Sip. Iya. Terima kasih Eliana pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak dari Hairunisa Fadila. Ya. Assalamualaikum Pak, saya Oke. Hairunisa dari 2017 izin mau bertanya. Menurut Bapak dan berdasarkan pengalaman Bapak, sebenarnya lebih menjanjikan menjual produk lewat medsos seperti Instagram atau lewat e-commerce? Gimana Pak? Mending lewat Instagram atau e-commerce? Ya, kalau saya menyarankan semua platform itu pakai aja gitu. Toh semuanya free kan? Ya nggak, tinggal modal bikin akun gitu. Istilahnya kalau kita mau menebar jaring gitu ya, mau menebar jaring atau menebar umpan, ya kita kasih aja mau penjuru. Kalau kita mau tadi istilahnya umpan, ya ke semua kalinya atau ke sungainya atau ke apa ya bahasa itunya tuh, empangnya gitu ya, kolam ikannya, semuanya gitu. Kita kasih aja gitu. Kita kasih umpan gitu. Ya. Pengalaman saya bikin aja semua akunnya beberapa konsumen itu Instagram, ya DM atau langsung dari Shopee gitu ya, DM, WhatsApp gitu ya, itu apa semua aja gitu di WhatsApp dan lain-lain. Tapi ya ingat juga jangan mengganggu orang lain ya. Karena kan sebenarnya ya kayak WhatsApp bukan platform buat jualan sih gitu. Kalau di platform jualan ya nggak apa-apa karena itu memang platformnya. Tapi kalau misalnya di WhatsApp ya apa ya. Nanti ada sebenarnya ini bisa ngebahas lagi trik-trik gimana caranya kita sebenarnya jualan tapi nggak ganggu orang dan orang tuh nggak kan gitu ya. Ya. Makanya ada beberapa produk yang dia tuh nggak masang blok-blok, kayaknya orang jadi penasaran nih jual apa gitu, kok nggak ngerasa dia jualan dan lain-lain. Jadi eksklusif sebetulnya gitu. Itu juga cara mendalam lebih menarik. Ya. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih Hairunisa pertanyaannya. Oke, dari Bu Ratri. Halo Ibu. Kata Bu Ratri, pengen banget berbisnis, tapi gimana caranya bisa tahu suatu produk bakalan diterima konsumen? Gimana caranya? Pengen banget berbisnis. Oke. Ya, pengen banget berbisnis Bu Ratri. Siap, Bu Ratri. Siap bisnis bareng kita. Tapi bingung gitu. Tapi gimana caranya bisa tahu suatu produk bakalan diterima konsumen atau enggak? Cara mudahnya sebetulnya, ini kalau di materi kewirausahaan dulu tuh sempat teman-teman kalau mau bikin produk boleh iseng-iseng bikin kayak kuesioner atau polling gitu ya. Kira-kira apa sih yang Anda butuhkan? Kira-kira apa sih pengen Anda beli apa dan lain-lain gitu. Itu juga bisa gitu ya, kuesioner sederhana. Nanti kita lihat gitu ya. Sebenarnya sama kalau yang saya pernah lakukan di Kerupuk Mitoha, itu iseng aja sih ternyata memang banyak makan kerupuk gitu ya. Itu sederhana aja banget sih sebenarnya, nggak merepresentasikan semua konsumen dari kerupuk gitu, tapi seenggaknya oh iya bahwa makanan-makanan pokok tertentu atau pendamping nasi seperti itu orang banyak banget yang juga butuh gitu. Tapi yang kayak gimana dulu nih? Nah gitu, baru kita ngelihat atau munculkan varian-varian yang beragam. Nah
disuka atau enggak, kita lihat ketika kita sudah lemparkan produk kita ke masyarakat gitu ya, atau ke konsumen, ada nggak yang nyangkut gitu, ada nggak yang beli dan lain-lain. Biasanya untuk melihat usaha ini jalan atau enggak, ini pengalaman pribadi ya, belum secara penelitian, 6 bulan cukup menurut saya untuk melihat bahwa produk kita diterima atau tidak. Gitu. Jadi jangan sampai sebelum 6 bulan, ya kayaknya nggak diterima. Padahal bukan nggak diterima mungkin, karena belum tahu konsumennya, apa yang kita jual, apa keuntungannya, apa kelebihannya, dan lain-lain. Ya, Ibu. Terima 6 kasih. bulan. Apakah 6 bulan itu perlu ditargetkan juga gitu Pak? Misalnya ditargetkan dalam 6 bulan harus kerja sekian gitu, atau ya udah ya jalanin aja gitu, atau nggak perlu target? Ya, kalau mau target sebetulnya lebih kepada target harian juga bisa ya. Dari misal kalau kita targetin tadi 6 bulan, kita tarik nih dalam per hari itu untuk mencapai target 6 bulan bisa maju atau sustain itu harus kayak gimana. Contoh yang paling sederhana misalnya, kalau kita mau mendapatkan keuntungan, ini kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan ya, syukur-syukur misalnya nggak nyewa toko, nggak nyewa apa dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada variabel-variabel yang dibayar dan lain-lain. Karena ya kita bisa lihat kira-kira harus terjual berapakah satu hari produk kita agar dalam 6 bulan itu kita bisa BEP, misalnya balik modal, kita bisa dibilang dapat modal keuntungannya sekian. Jadi kita bisa lihat. Kadang-kadang orang berpikirnya, kalau jualan selama 6 bulan dapat sekian, gede banget ya gitu. Tapi ketika dirincikan per hari itu nggak harus banyak, biasanya jualan ini, jualan itu gitu. Masker kalau laku 10 sehari, ya untungnya bisa sekian. Tapi kalau dikalikan sebulan, dikalikan 6 bulan, ya bisa jutaan dan lain-lain gitu. Kadang-kadang orang nggak ngeh di situnya gitu. Apalagi kita ngambil untungnya 1.000, 2.000, 3.000, kalau dikalikan 1.000 lagi berapa gitu. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih Bu Ratri pertanyaannya. Kemudian, banyak banget ini Pak Erik pertanyaannya. Banyak sekali gila-gila pengusaha di Halimun. Iya, Ada dari Badria. Ada dari Badria. Nah, ini bertanya tentang seberapa penting personal branding sih Pak di dalam berbisnis? Personal branding. Oke. Ini penting banget ya sebetulnya ya. Ini kita ada beberapa hal yang karena ada orang yang membeli produk barang sesuatu gitu ya, karena orangnya gitu. Pernah nggak gitu? Kalau misalnya kita beli, wah ini yang jualan ya, oke gitu. Produknya so-so aja misalnya kayak gitu, ya. Ini lebih ke personal branding ya, bukan branding dari produknya gitu, ya. Jadi ini benar-benar personalnya. Ini betul juga. Apakah catatan kita baik misalnya gitu? Ya dalam artian tuh, ini orang kalau usaha nggak yang usaha terus hilang, usaha terus ganti lagi. Nah itu juga penting gitu, ya. Kalau orang-orang tahu kayak gitu kan kita jadi orang-orang tuh berpikir, konsumen itu kan berpikir jadi, oh si ini mah iya emang orangnya usaha dan lain-lain, wah pasti produknya oke misalnya. Kita juga nggak melulu membeli sesuatu gara-gara produknya sebenarnya, tapi gara-gara yang jualnya siapa gitu. Orang yang jualannya siapa gitu. Selain produknya juga kita harus oke lah. Ya. Branding itu penting ya. Dalam hal apapun ya. Kan orang dikenal ada yang sebagai pembicara terkenal, ada yang sebagai entrepreneur sukses apa dan lain-lainnya, itulah yang harus dijaga, yang itu harus dikembangkan oleh teman-teman juga, termasuk saya juga. Mau seperti apa orang-orang mengenal saya, mau seperti apa orang-orang mengenal kita. Ya, jadi penting banget gitu ya, dan dimulai dari sekarang. Ya. Oke. Ya, oke Pak, lanjut lagi nih pertanyaan dari Adela Rizkia. Jika menjual produk lewat Instagram, apakah kita harus menaikkan followers terlebih dahulu, atau ya udah seiring berjalannya waktu aja gitu? Harus dinaikin berapa Pak? Atau Oke, ini menarik sebetulnya ya. Kalau teman-teman mungkin semuanya main Instagram, ada beberapa yang suka nawarin followers sekian berapa ribu, followers sekian berapa ribu. Ternyata memang ada juga yang cuma beli terus kebanyakan buat gitu ya, kayak udah ini cuman ini nggak apa hilang terus nggak ada interaksi dan lain-lain. Tapi sekarang
udah bergeser, ada yang orang menjual jasa beraksi dan kitanya diminta untuk benar-benar aktif di Instagram. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita banggakan dari followers banyak kalau kitanya nggak aktif, nggak ada interaksi, nggak ada engagement sama followersnya gitu ya. Jadi kalau ditanya lebih seperti ini, mendingan pelan-pelan kita aktifin terus Instagramnya ya, sampai pelan-pelan ini kayaknya akan mengikuti gitu, followersnya juga akan naik gitu ya. Ini terjadi kalau saya boleh sharing di Kerupuk Mitoa, itu sebenarnya tadinya memang bekas jualan yang lain itu 240-an, sekarang dari 266-an gitu. Jadi itu nggak pakai jasa kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan aja, yang penting kita belajar aktif kayak gitu. Ya, pelan-pelan. Gitu. Karena followers yang teman-teman kalau lihat ratusan ribu sekarang juga kan awalnya 1 dulu, gitu. Bahkan awalnya 0 dulu. Tapi kalau kita tanya udah berapa tahun, udah lama juga. Ya masa kita mau berapa bulan udah mau 1000 udah gitu kan prosesnya. Tapi menurut saya lebih bagus kita aktifin dulu ya fitnya dan lain-lainnya, kita bikin menarik, beragam, nanti followersnya akan ikut seperti itu ya. Ya, terima kasih adalah pertanyaannya. Lanjut lagi dari Naura. Selamat sore Pak, izin bertanya. Nah, sebagai pebisnis pemula, baiknya kita bermitra atau berdiri sendiri? Oke, ini menarik nih. Untuk pemula, baiknya bermitra atau berdiri sendiri. Kalau belum ada modal ya, modal itu bisa modal keahlian dan modal keuangan gitu ya, bermitra aja gitu. Tapi cari mitra yang benar-benar dia juga ngasih kita skill gitu ya. Jangan nih gua kasih barang 10, 20, 30, lu nggak usah bayar, lu jualin kalau habis store gitu. Tapi kita nggak dibekali skill gitu. Karena kita yang harusnya meningkatkan, mengupgrade diri kita gitu. Ketika nanti kita udah punya skill, belajar di suatu mitra karena bermitra dengan pebisnis lain misalnya, kita baru berdiri sendiri pelan-pelan. Tapi saya nggak tahu nih ya kalau kita dengan kemarin itu ada perang dingin ya, yang geprek bensu ya. Bensunya yang mana sih sebenarnya gitu kan? Kita nggak tahu juga. Tapi ya kalau mau belajar sebenarnya sah-sah aja sih sebetulnya menurut saya gitu. Ya, belajar tapi buat belajar gitu. Ya, dan nanti berdiri sendiri nggak apa-apa gitu. Dan seorang entrepreneur sejati kalau misalnya dia ada istilahnya tuh bawahannya atau rekannya dan lain-lain, ya memang buat ngangkat bareng-bareng, buat naikin bareng-bareng, buat sukses bareng-bareng, bukan malah jadi saingan kayak gitu. Itu yang bagusnya. Jadi silakan kamu bermitra, ambil ilmunya, asah skillnya. Kalau sudah bisa nggak apa-apa, pelan-pelan belajar sendiri. Gitu. Terima kasih Naura atas pertanyaannya, jelas ada di sangat menarik. Nah, Pak, ada 2 pertanyaan lagi nih terakhir. Kebetulan waktunya juga sudah mau habis, ya. Ada dari Nabila. Nah, jadi Nabila ini ceritanya udah mulai bisnis sama teman-temannya. Kemudian Nabila ini bingung mau fokus ke pengembangan seperti website atau fokus ke kemitraan dulu. Nah, menurut Mbak Iris, mana yang lebih penting diselesaikan terlebih dahulu? Ya, oke. Kalau menurut saya, ini dilihat kira-kira lebih potensi yang mana. Ketika kita mengembangkan website ya, itu seberapa besar dampaknya untuk meningkatkan penjualan misalnya. Kemudian kalau kita fokus ke kemitraan dulu, seberapa besar juga peningkatannya terhadap perusahaan dampaknya. Jadi ada 2 cara. Sebenarnya dua-duanya sama-sama ingin meningkatkan misalnya kapasitas atau penjualan dari sebuah perusahaan itu. Nah, yang mana yang lebih mungkin meningkatkan lebih besar atau lebih tinggi di antara website sama kemitraan? Atau kalau teman-teman punya sumber daya yang baik, gimana dua-duanya bisa berjalan? Ini menarik nih, gitu ya. Karena ini pelan-pelan, karena memang sekali lagi bahwa teman-teman harus yakin sukses dan tapi pelan-pelan. Gitu. Kita kadang-kadang ya pengennya, wah ini bisa berapa bulan jadi besar gitu. Ya, karena itu kayaknya kayaknya susah juga, nggak mungkin juga gitu. Karena prosesnya benar-benar dari bawah, dari pelan-pelan gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaannya Eka, ya, kalau misalnya dua-duanya memungkinkan untuk dijalankan, jalankan. Kalau nggak mungkin, lihat dulu mana yang kira-kira dampaknya akan
lebih besar dan lebih cepat terhadap peningkatan perusahaan gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Nabila. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Herdian. Pak Erik nanya dulu, gimana merebut hati calon konsumen untuk produk yang dipasarkan lewat medsos dan gimana menjaga kesetiaan mereka? Terima kasih. Gimana, Pak? Ya, siap Pak Herdian. Terima kasih banyak. Ini kalau kita lihat dari yang sebelumnya ya, ada bagaimana cara orang memutuskan untuk membeli sebuah produk, itu ada input, proses, dan outputnya. Ini harusnya sudah ada di proses gitu ya. Kayak gimana sih merebut hati calon konsumen untuk produk-produk yang dipasarkan lewat medsos gitu. Yang pertama sebetulnya kita tidak mengganggu gitu ya. Jangan sampai kita mengganggu, wah ini jualan terus nih apa dan lain-lain gitu. Karena kan kita juga perlu lah, kalau misalnya pendekatan ke ya seseorang juga kan kita perlu tarik ulur gitu, nggak semua melulu terus dikejar, nggak semua terus jualan gitu. Ya biar orang penasaran dulu gitu. Ya, nah ini penting sekali ketika kalau udah ada yang dapat konsumen gitu ya, itu ya udah dipintain testimoni dan lain-lain gitu ya. Dan kita sekali lagi tidak mengganggu ya ketika kita berjualan di medsos gitu ya. Jadi lebih elegan dikit lah gitu ya, jangan ini banget gitu istilahnya. Oh beli dong produk gua, beli dong gitu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu konsumen udah ada yang beli dan lain-lain, kita mintai keterangannya, minta gimana testimoninya, ini enak gak apa dan lain-lain. Dengan sambil kita pun harus menjaga kualitas dari produk kita gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang bakalan beli gitu ya kalau udah ngeliat testimoni dulu. Nah, itu penting banget tuh ya. Saya masih ingat sampai sekarang siapa yang pertama kali beli kerupuk Mitoha gitu ya, siapa, meskipun kayaknya nggak direkam gitu ya, siapa, dan dia repeat gitu ya, oh iya ini orang keren banget gitu ya. Nah gimana caranya kita menghargai, sederhananya bagaimana cara kita menghargai dan menjaga kesetiaan mereka, ya dengan kita tetap menjaga kualitas dari produk kita. Kalau misalnya ada yang komplain, apa kita terima ya, bahkan ya kalau bisa kita ganti seperti itu ya. Pak Herdi, itu Pak Herdi, nuhun. Jos. Jos. Kalau kita ganti gitu. Oke. Bentar, agak terputus sih saya jaringannya. Ya, kenapa Ais? Ya, oke. Agak terputus tadi Bang. Oh iya. Oke, ya. Oke, karena waktu sudah lewat dari jadwalnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ini masih insight banget sih untuk berwirausaha. Kemudian, oh ya, kita ada terakhir ini ada sesi foto bersama. Seperti biasa ya. Teman-teman mungkin bisa dinyalakan videonya, Bapak Ibu. Ini. Nah, untuk video hari ini, untuk acara waktu hari ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel Prodi Psikologi PTJ. Ya, di like, di subscribe ya. Jangan lupa di follow dan share ke teman-temannya. Oke, sudah dinyalakan. Bagaimana Ibu Luti? Di tampilannya? Baik, foto bersama ya. Ya. Jadi ada 4 slide. Mohon bersabar sedikit. Wah, luar biasa. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Yang belum, Buita, Johanna, Cika, semuanya. Dibuka videonya. Baik, 1, 2, 3. Sip.
Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Keren. Thank you, Erik. Mudah-mudahan kita Terima partner kasih, ya. Bapak Erik. Bermanfaat. In Prime. Mari kita menjadi bisnis, mitra bisnis satu sama lain. Ya, terima kasih teman-teman. Futsal aja. Oh iya Bu, futsal. Saya pengen bikin bisnis lapangan futsal Bu, lumayan. Ya. Lumayan sejam 100, yang main 10 tim 1 juta. Modalnya aku siapin. Mau beli tanahnya dulu Bu, nyicil. Ayo Allah, luar biasa. Di COVID ku nggak bisa ku. Mau dibeli tanahnya duluan. Tugas UAS kerjain dulu baru bikin tanah, beli tanah. Oh, iya ini sambil cicil tugas UAS. Thank you ya, Erik ya. Sama Makasih, Ibu. Erik. Ya, Terima dan kasih banyak, kalau Erik. boleh silakan jika ingin meninggalkan Aisyah. room ini. Pak Herdian, teman-teman mahasiswa semua. Terima Makasih Bu Zarin, makasih. Atur Terima kasih nuhun banyak sangat. Bapak Ibu. Makasih Mbak Ais, makasih.